Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita di LKS pada halaman 69, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh pada manusia. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim melalui saluran cerna. Sistem pencernaan manusia berupa saluran cerna terdiri atas mulut, lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk ke mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Secara kimiawi, kemudian akan dibasahi oleh air liur sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Kemudian yang kedua yaitu lidah. Lidah merupakan organ pencernaan yang terdapat di mulut. Selain berfungsi dalam proses pencernaan, lidah juga berfungsi sebagai pengecap rasa seperti rasa asin, manis, pahit, dan lain sebagainya. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan dan kerongkongan. Di kerongkongan ini berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya. Dalam lambung, gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristaltik. Kemudian lambung. Proses pencernaan makanan di dalam lambung berlangsung secara mekanis dan kimiawi. Ketika lambung mencerna makanan secara mekanis, otot lambung akan mengerut dan mengembang dengan gerakan seperti meremas untuk mencampur makanan dengan getah lambung. Sedangkan proses kimiawi terjadi di dalam lambung, dilakukan dengan getah lambung. Getah lambung mengandung beberapa senyawa seperti asam lambung, enzim, renin, dan pepsin, serta hormon gastrin. Pada lambung, makanan dicerna hingga berbentuk seperti bubur. Selanjutnya, bubur halus tersebut akan meninggalkan lambung dan menuju usus halus. Kemudian usus halus. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau SIM. SIM inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot piliori sphincter. Bagian dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum, usus kosong, dan ileum atau bagian akhir. Usus 12 jari berperan dalam proses pencernaan makanan serta secara kimiawi. Dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas, bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam penyelesaian proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Kemudian usus besar. Usus besar terbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu sekum, kolon, dan rektum.
Sekum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum terhubung langsung ke anus, sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan dibentuk limbah pada padatan yang dapat dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi, feses, dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses pembuang kotoran, bisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sisa pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.